Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan selalu dalam lindungannya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai sistem reproduksi pada hewan. Nah, yang mana sistem reproduksi pada hewan ini dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi vegetatif atau aseksual dan reproduksi generatif atau seksual. Nah, pada minggu ini kita akan mempelajari mengenai pewarisan sifat. Yang pertama yaitu dasar pewarisan sifat. Nah, makhluk hidup akan mewariskan sifat-sifat yang ia miliki kepada keturunannya. Nah, proses pewarisan sifat tersebut diatur oleh materi genetik yang ada di dalam inti sel, yaitu DNA dan RNA. Adapun perbedaan DNA dan RNA yaitu fungsi. DNA berfungsi mengendalikan faktor keturunan dan sintesis protein, sedangkan RNA berfungsi mengendalikan sintesis protein. Kemudian letak DNA terdapat pada inti sel, sedangkan RNA terdapat pada inti sel sitoplasma dan ribosom. Kemudian untuk komponen gula, DNA itu gula deoksiribosa dan RNA. Selanjutnya kita akan belajar mengenai hukum pewarisan sifat yang ditemukan oleh Gregor Mendel. Nah, di mana hukum pewarisan sifat ini ditemukan oleh Gregor Mendel dengan menghilangkan kacang ercis atau yang kita kenal dengan kacang polong. Nah, mengapa menggunakan kacang ercis? Karena memiliki banyak sifat beda, kemudian waktu pembuahan sebentar, dan juga mudah dibudidaya. Nah, dari percobaan tersebut, Mendel menemukan hukum segregasi dan hukum asortasi. Nah, yang pertama hukum segregasi, di mana pasangan alel pada induk akan memisah, sehingga setiap gamet hanya membawa satu gen dari induk yang akan diwariskan ke anaknya. Sedangkan hukum asortasi, yaitu gen dari kedua induk akan mengelompok, sehingga terbentuk sifat keturunan hasil perpaduan gen induk-induknya. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi persilangan, kita harus tahu nih istilah-istilah dalam persilangan. Itu yang pertama parental atau disingkat P, yaitu yang berarti induk. Kemudian yang kedua filial dan disingkat F, yaitu keturunan. Nah, dominan yaitu sifat yang menutupi sifat resesif yang ditulis dengan huruf kapital. Sedangkan resesif yaitu sifat yang ditutupi oleh sifat dominan, biasanya ditulis dengan huruf kecil. Nah, genotip sifat tak tampak, biasanya dilambangkan dengan huruf, misalnya M besar, M besar, M besar, M kecil, M kecil, M kecil. Sedangkan fenotip itu sifat tampak, misalnya merah, hitam, putih, dan sebagainya. Kemudian homozigot yaitu pasangan alel sejenis, misalnya A besar atau A kecil. Sedangkan heterozigot yaitu pasangan alel tak sejenis, misalnya A besar dan A kecil. Untuk lebih memahami istilahnya, kita masuk yuk ke persilangan, di mana persilangan itu terbagi menjadi dua, yaitu persilangan monohibrid atau satu sifat beda dan persilangan dihibrid atau dua sifat beda. Yang pertama yaitu persilangan monohibrid, di mana persilangan monohibrid ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu persilangan dominan dan persilangan intermediate. Yang pertama yaitu persilangan dominan. Misalnya, bunga berwarna merah yang dilambangkan M besar disilangkan dengan bunga berwarna putih M kecil. Nah, jika keturunan pertama F1 yaitu 100% berwarna merah, tentukanlah perbandingan fenotip F2-nya. Nah, langsung saja kita jawab, yaitu yang pertama P1 atau induknya yaitu M besar disilangkan dengan M kecil. Maka keturunannya yaitu M besar M kecil. Nah, karena yang ditanya itu F2, maka kita silangkan F1 dengan sesamanya, yaitu M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Maka didapatilah gametnya yaitu M besar M kecil. Nah, kita masukkan ke tabel. Nah, M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Maka didapatilah
perbandingan 3:1, yaitu jika terdapat M besar maka akan jadi merah karena sifatnya dominan. Nah, apa bedanya dengan persilangan intermediate? Yaitu perbedaannya jika persilangan intermediate itu menghasilkan sifat baru. Misalnya, bunga berwarna merah M besar disilangkan dengan bunga berwarna putih M kecil. Nah, jika keturunan pertama M1 100% berwarna merah muda, tentukanlah perbandingan fenotip M2-nya. Nah, ada sifat baru yaitu bunga berwarna merah muda. Nah, kita lihat persilangannya yang mana pertama P1 induknya yaitu M besar dikawinkan dengan M kecil menghasilkan keturunan yaitu M besar M kecil itu bunga warna merah muda. Nah, perbedaannya hanya di fenotipnya saja. Sementara untuk genotipnya itu tetap sama. Nah, didapatilah kalau M besar itu merah, M besar M kecil merah muda, dan M kecil itu putih. Maka didapati perbandingan 1:2:1. Untuk lebih memahami, yuk kita kerjakan soal berikut ini. Perhatikan ya, tikus berambut hitam disilangkan dengan tikus berambut putih. Nah, keturunannya 100% berambut kelabu. Kira-kira persilangan apa? Ayo, intermediate ya, karena ada sifat baru yaitu berambut kelabu. Ayo kita silangkan. F1 itu H besar terkawinkan dengan H kecil, di mana H besar yaitu hitam, H kecil yaitu putih. Katanya keturunannya 100% berambut kelabu. Berarti H besar H kecil itu abu-abu atau kelabu ya. Nah, katanya juga jika F1 disilangkan dengan tikus berambut putih. Nah, berarti H besar H kecil silangkan dengan H kecil. Nah, maka dapatilah H besar H kecil dan H kecil kita silangkan, masukkan tabel. Nah, dapatlah H kecil silangkan H besar menjadi H besar H kecil, H besar H kecil. Nah, didapatilah H besar H kecil bandingkan H kecil yaitu abu-abu dan putih. Bandingnya 1:1. Yang kedua yaitu persilangan dihibrid atau dua sifat beda. Nah, contohnya yaitu kacang ercis berbiji bulat warna kuning. Nah, berbiji bulat dan warna kuning, dua sifat beda ya. Yang dilambangkan B besar K besar disilangkan dengan kacang ercis berbiji kisut warna hijau, yaitu B kecil K kecil. Nah, tentukanlah perbandingan fenotip F2-nya. Ya, langsung saja yaitu B besar K besar dikawinkan dengan B kecil K kecil. Yang satu besar semua, yang satu kecil semua. Jadinya heterozigot yaitu B besar B kecil K kecil. Kemudian kita lihat gametnya B besar B kecil K kecil itu terdapat 4 macam. Sama yaitu B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Kita masukkan di tabel. Nah, nanti kita dapat hasilnya seperti ini. Jadi, kalau persilangan dihibrid sesama heterozigot disilangkan, nanti perbandingan fenotipnya yaitu 9:3:1. Untuk lebih memahami, yuk kita kerjakan soal berikut ini. Saja yaitu kacang ercis berbiji bulat. Nah, bulat itu dominan. Berarti P1-nya yaitu B besar. Nah, berbunga putih. Nah, putih katanya resesif. Dilambangkan dengan merah. Nah, berarti M kecil. Dikawinkan dengan kacang ercis berbiji kisut yaitu B kecil berbunga merah itu dominan, berarti M besar. Nah, B besar M kecil itu bulat putih, sedangkan B kecil M besar itu kisut merah. Nah, untuk F1-nya kita silangkan yaitu B besar B kecil M kecil heterozigot, yaitu terdapat bulat merah.
dikasih tahu V2-nya, maka kita silangkan F1 sesamanya, yaitu B besar B kecil, M besar M kecil sesamanya. Lalu kita carikan gametnya masing-masing dan kita masukkan ke dalam tabel. Sebelumnya kita buat tabel terlebih dahulu, itu lebih besar karena gametnya terdapat 4 gamet. Langsung saja kita cari gametnya, yang mana B besar B kecil M besar M kecil itu terdapat 4 gamet, yaitu B besar M besar, B besar M kecil, B kecil M besar, B kecil M kecil. Nah, begitu juga untuk yang selanjutnya. Kita masukkan ke tabel B besar M besar, B besar M kecil, B kecil M besar, B kecil M besar disilangkan dengan B besar M besar, B besar M kecil, B kecil M besar, B besar M kecil. B besar M besar disilangkan dengan B besar M besar menjadi B besar B besar M besar M besar. Kemudian B besar M besar disilangkan dengan B besar M kecil menjadi B besar B besar M besar M kecil, dan seterusnya. Setelah kita lengkapi, maka didapatilah jika B besar M besar itu berarti bulat merah. Kemudian B besar M kecil itu berarti bulat putih. Kemudian B kecil M besar itu berarti kisut merah. Kemudian B kecil M kecil itu berarti kisut putih. Setelah selesai, maka kita hitung yang ada di tabel, di mana B besar M besar itu 9, B besar M kecil itu 3, B kecil M besar itu 3, dan B kecil M kecil itu 1. Jadi perbandingannya yaitu 9:3. Adapun kesimpulan materi hari ini yaitu makhluk hidup akan mewariskan sifat-sifat yang ia miliki kepada keturunannya. Nah, proses pewarisan sifat tersebut diatur oleh materi genetik yang ada di dalam inti sel, yaitu DNA dan RNA. Kemudian adapun dominan yaitu sifat yang menutupi sifat resesif, sedangkan resesif yaitu sifat yang ditutupi oleh sifat dominan. Kemudian genotip yaitu sifat tak tampak atau biasanya dilambangkan dengan huruf, sedangkan fenotip yaitu sifat tampak. Kemudian homozigot yaitu pasangan alel sejenis, sedangkan heterozigot yaitu pasangan alel tak sejenis. Adapun persilangan itu terdapat 2, yaitu persilangan monohibrid atau satu sifat beda dan persilangan dihibrid atau 2 sifat beda. Itulah yang dapat Ibu sampaikan, dan kita tutupi pembelajaran pada pagi hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf, dan Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.